Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Maria Tersia Paba dengan NIM 11121000202 dan teman saya Lutwina Mayelameo dengan NIM 11122000026. Di sini kami akan menyampaikan materi pada mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan diampu oleh dosen Bapak Edi Wahyudi. Selamat menyaksikan. Pertama, pendahuluan. Pengertian advokasi kebijakan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mempengaruhi proses pembuatan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik. Advokasi ini bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial melalui pengambilan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan atau yang kurang terwakili. Proses advokasi seringkali melibatkan berbagai pendekatan, termasuk dialog langsung, kampanye media, hingga aksi massa sebagai bentuk tekanan politik. Urgensi komunikasi dalam advokasi kebijakan merupakan jantung dari seluruh kegiatan advokasi. Tanpa komunikasi yang efektif, pesan-pesan advokasi tidak akan sampai pada sasaran yang dituju, baik itu publik maupun untuk pengambilan kebijakan. Komunikasi juga membantu pembangun opini publik, meningkatkan kesadaran, dan memobilisasi dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks advokasi kebijakan, komunikasi strategis membantu mengemas isu menjadi menarik, menyentuh emosi, dan membangun argumentasi berbasis data untuk meyakinkan para pengambil keputusan. Kedua, ada model dan teori advokasi. Advocacy Coalition Framework Coalition atau ACV. ACV merupakan kerangka teori yang dikembangkan oleh Sapir dan Jenkins Smith yang menjelaskan bahwa dalam proses kebijakan terdapat koalisi advokasi yang terdiri dari berbagai aktor yang memiliki nilai dan keyakinan yang sama. Koalisi ini bekerja sama dalam jangka panjang untuk memengaruhi proses kebijakan melalui berbagai strategi seperti produksi informasi, lobby, dan partisipasi dalam forum kebijakan. Koalisi ini juga berusaha menggeser atau mempertahankan kebijakan sesuai dengan keyakinan mereka. Kedua, ada isu network. Isu network adalah suatu jaringan informasi yang terdiri dari berbagai aktor yang memiliki perhatian terhadap isu tertentu. Berbeda dengan koalisi formal, jaringan ini bersifat fleksibel dan terbuka. Isu network penting dalam advokasi karena memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi strategi, dan pembentukan solidaritas di antara berbagai kelompok kepentingan. 3. Ada polisi entrepreneur. Polisi entrepreneur adalah aktor individu atau kelompok yang memiliki kepekaan terhadap peluang kebijakan atau polisi window dan mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong perubahan. Mereka memainkan peran penting dalam membingkai masalah, menawarkan solusi kebijakan, serta membangun koalisi yang mendukung perubahan tersebut. Karakteristik utama dari polisi entrepreneur adalah inovatif, persisten, dan memiliki jejaring yang luas. Ketiga, aktor dan strategi advokasi. Aktor dalam advokasi kebijakan sangat beragam, mulai dari NGO atau LSM yang bergerak dalam isu sosial, lingkungan, dan HAM hingga akademisi, tokoh masyarakat, media massa, dan bahkan masyarakat umum. Peran pemerintah sebagai aktor kebijakan juga tak kalah penting, baik sebagai target advokasi maupun sebagai mitra strategis. Masing-masing aktor membawa kepentingan dan strategi yang berbeda dalam mempengaruhi proses kebijakan. Strategi advokasi. Strategi dalam advokasi mencakup pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan mencapai tujuan. Strategi lobbying dilakukan melalui pendekatan langsung ke pembuat kebijakan dengan argumentasi dan data. Media campaign memanfaatkan kekuatan media untuk membentuk opini publik. Mobilisasi massa bertujuan menekankan pengambilan keputusan melalui strategi kolektif. Strategi lainnya termasuk menggalakkan dukungan, kampanye digital, hingga legitimasi strategis. Keempat, teknik komunikasi dalam advokasi. Media relation.
Teknik ini mencakup bagaimana advokat menjalin hubungan dengan jurnalis dan redaksi media untuk memperoleh liputan isu yang diadvokasikan. Membangun hubungan baik dengan media membantu meningkatkan visibilitas isu di ruang publik dan memperkuat tekanan terhadap pengambil kebijakan. Framing. Framing adalah cara mengemas isu sehingga tampak lebih penting dan mendesak. Dengan framing yang tepat, sebuah isu bisa memperoleh perhatian publik dan dukungan luas. Misalnya, isu kekeringan dapat dipintai sebagai krisis kemanusiaan daripada hanya masalah teknis, sehingga mendorong respon yang lebih cepat dan tegas dari pemerintah. Storytelling. Teknik ini digunakan untuk menyampaikan pesan advokasi melalui narasi pribadi atau kisah nyata yang menyentuh sisi emosional audiens. Cerita yang kuat dapat menggugah empati, memperkuat urgensi isu, dan membangun hubungan yang lebih personal dengan publik atau pembuat kebijakan. Komunikasi dua arah. Advokasi yang efektif tidak hanya menyampaikan pesan satu arah, tetapi juga mendengarkan masukan dari pemandu kepentingan. Komunikasi dua arah menciptakan dialog, memperkuat legitimasi advokasi, serta membangun kepercayaan di antara para pihak. Yang kelima, evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Penggunaan data dan riset. Penggunaan bukti ilmiah dan data yang valid menjadi dasar yang kuat dalam membangun argumentasi advokasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya berdasarkan opini, tetapi juga fakta yang dapat diuji. Data dapat berupa statistik resmi, hasil penelitian, evaluasi program, dan testimoni masyarakat. Teknik pengumpulan data. Untuk mendukung advokasi berbasis bukti, digunakan berbagai teknik pengumpulan data, survei lapangan, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk mendukung pesan utama advokasi dan menginformasikan strategi yang tepat. 6. Penutup. Refleksi. Pembelajaran melalui mata kuliah ini, mahasiswa memahami bahwa advokasi bukan hanya kegiatan menyuarakan kepentingan, tetapi proses kompleks yang memerlukan pemikiran strategis, penguasaan komunikasi, serta kemampuan memahami dinamika kebijakan publik. Pembelajaran ini memperkaya wawasan dan meningkatkan kapasitas sebagai agen perubahan di masyarakat. Relevansi materi dengan isu kebijakan aktual. Materi yang dipelajari sangat relevan dengan tantangan kebijakan saat ini, seperti isu lingkungan hidup, pendidikan inklusif, hak perempuan dan anak, serta keadilan sosial. Dalam konteks otonomi daerah, advokasi menjadi alat penting bagi masyarakat untuk memastikan suara mereka terwakili dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.